Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul penyusunan anggaran biaya konvensi dan anggaran beban usaha. Sebelum kita mempresentasikan materi hari ini, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Intan Ainur Hasana, NPM 193402516270. Pembahasan bagi suatu perusahaan bahwa semua untuk memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan hidup adalah merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Perencanaan juga berguna untuk membandingkan rencana realisasi sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat dilakukan tindakan koreksi sebelum produk tersebut dikeluarkan dari perusahaan. Dalam hal ini, pengendalian merupakan suatu usaha sistematis untuk mencapai tindakan yang tepat untuk mengkoreksi perbedaan yang terdapat di perusahaan. Selain itu, penyusunan anggaran biaya produksi yang baik akan memberikan kelancaran dalam kegiatan produksi perusahaan sehari-hari yang nantinya akan memberikan keseimbangan di seluruh kegiatan perusahaan. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung menolak produk. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung. Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara staf produksi termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi tafsiran tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kualitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara A1 menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga produk periode yang lalu. 2. Mencoba jalan operasi produksi di bawah kesadaran normal yang diharapkan. 3. Mengandalkan penyelidikan gerak dan waktu. 4. Memperhitungkan korelasikan waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan, mengandalkan tafsiran yang wajar. Tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah tafsiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar 1. Perjanjian dengan organisasi karyawan. 2. Dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. 3. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Biaya tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai atau KJST, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Triwulan pertama, kecap sedang 22 botol, kecap manis 13 botol, kecap asin 9 botol, totalnya 44 botol. Triwulan kedua, kecap sedang 23 botol, kecap manis 13 botol, kecap asin 10 botol, totalnya 46 botol. Triwulan ketiga, kecap sedang 24 botol, kecap manis 14 botol, kecap asin 9 botol, totalnya 47 botol. Triwulan keempat, kecap sedang 26 botol, kecap manis 14 botol, kecap asin 10 botol, totalnya 50 botol. Setahun, kecap sedang menghasilkan 95 botol, kecap manis 54 botol, kecap asin 38 botol. Totalnya 187. Jam standar kerja langsung. Untuk membuat 1 botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam. Jam standar tenaga kerja langsung. Untuk membuat 1 botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam. Rumus yang digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah JKST sama dengan 2P kali JKSTKL. Dari data tersebut di atas dapat disusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai seperti tabel di atas. Yang pertama, triwulan pertama kecap sedang 2,2 jam.
kecap manis 1,3 jam, kecap asin 0,9 jam, totalnya 4,4 jam. Triwulan kedua itu buat kecap sedang 2,3 jam, kecap manis 1,3 jam, kecap asin 1,0 jam, totalnya 4,6 jam. Triwulan ketiga, kecap sedang 2,4 jam, kecap manis 1,4 jam, kecap asin 0,9 jam, totalnya 4,7 jam. Triwulan keempat, kecap sedang itu 2,6 jam, kecap manis 1,4 jam, kecap asin 1,0 jam, totalnya 5,0 jam. Setahun, kecap sedang menghasilkan 9,5 jam, kecap manis 5,4 jam, kecap asin 3,8 jam, totalnya 18,7 jam. Pada tabel di atas, tampak triwulan 1 produk jadi kecap sedang sebanyak 22 botol, atau P dikali JKSTKL atau jam standar tenaga kerja langsung 0,1, sehingga jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai sebanyak 2,2 jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung BTKL atau biaya tenaga kerja langsung standar BTKL-ST. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P kali BTKL-SP. Struktur anggaran tenaga kerja langsung harus selaras dengan struktur rencana laba tahunan. Oleh karena itu, harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab, waktu atau bulanan atau kuartal, dan menurut produk. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik (BOP) adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik. Periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Kegunaan anggaran beban usaha. Beban usaha meliputi semua pengeluaran yang direncanakan untuk beban penjualan dan administrasi umum. Adapun kegunaan anggaran beban usaha secara khusus yaitu berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk unsur biaya variabel. Penyusunan beban anggaran biaya. Beban usaha (operating expense) adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik selain harga pokok jualan (cost of sales). Beban usaha terdiri dari dua, beban penjualan, beban administrasi dan umum. Beban penjualan. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Sedangkan beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, dan lainnya. Berikut yang termasuk kelompok beban penjualan, selling expense, yaitu gaji karyawan penjualan, beban listrik bagian penjualan, gedung bagian penjualan, dan lain-lain seperti yang tertera di slide. Beban penjualan ada yang bersifat variabel, ada juga yang bersifat tetap. Beban penjualan bersifat variabel, contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabelnya. Beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi-variabel. Semi-variable cost adalah biaya yang sudah ada komponen biaya tetapnya, tetapi akan menjadi lebih tinggi lagi apabila ada penggunaan atau penjualan. Beban administrasi. Beban administrasi dan umum ialah semua biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya umum untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan.
Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Kelompok beban administrasi dan umum yaitu yang pertama, gaji karyawan kantor, yang kedua, gaji pemeliharaan kantor, yang ketiga, beban perbaikan kantor, yang keempat, depresiasi peralatan kantor, yang kelima, depresiasi gedung kantor, yang keenam, biaya listrik kantor, dan yang ketujuh, beban telepon kantor. Hasil pembahasan dari materi ini, biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang harus dibayar untuk tenaga kerja langsung. Upah untuk tenaga kerja langsung biasanya menggunakan sistem upah per unit yang dihasilkan atau sistem upah per jam kerja langsung. Untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai dikali tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah unit ekuivalen produk dikali jam standar tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.